Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang ruang lingkup akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Agustina Titerolobi. Saya adalah mahasiswa dari kampus di Jembatan Bulan Timika. NIM saya 3013014250025. Saya dari Prodi Akuntansi semester 1. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu definisi akuntansi, yang kedua prinsip-prinsip akuntansi, yang ketiga basis pencatatan, dan keempat klasifikasi akun, dan yang kelima persamaan dasar akuntansi. Pembahasan yang pertama kita bahas yaitu definisi akuntansi. Definisi akuntansi menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi suatu pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kemudian, definisi akuntansi secara umum yaitu akuntansi adalah proses pengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas atau perusahaan agar dapat menggunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkan. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip yang saya ambil di sini ada 6 prinsip, yaitu prinsip yang pertama, prinsip historis. Prinsip ini mewajibkan transaksi dicatat berdasarkan biaya aslinya saat diperoleh, seperti biaya pengembalian aset beserta biaya terkait seperti pengiriman dan instalasi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip ini menentukan kapan pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan, yaitu ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu prinsip satuan moneter. Semua transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan menggunakan satuan mata uang tertentu. Contohnya seperti rupiah dan dolar. Kemudian prinsip yang berikut yaitu prinsip penandingan. Prinsip ini mengharuskan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian dicocokkan dengan pendapatan tersebut pada periode yang sama untuk menghitung laba bersih secara akurat. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini mengharuskan semua informasi yang relevan dan materi yang dapat memengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan untuk diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan atau catatan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip konformatisme. Prinsip ini mengharuskan pengukuran aset dan pendapatan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari penilaian secara optimis. Jika ada kerugian, pilih pendapatan yang paling tidak menguntungkan.
Pembahasan yang ketiga yaitu basis pencatatan. Apa sih itu basis pencatatan? Basis pencatatan adalah metode atau cara pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Basis pencatatan dibagi menjadi dua, yaitu basis kas dan basis aktual. Basis kas ialah pendapatan dan biaya dicatat ketika uang diterima atau dibayarkan. Kemudian basis aktual adalah pendapatan dan biaya dicatat ketika diperoleh atau terjadi tanpa memperhatikan apakah uang telah diterima atau dibayarkan. Basis pencatatan yang umum digunakan dalam akuntansi yaitu basis aktual, karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Pembahasan yang keempat yaitu klasifikasi akun. Dalam akuntansi, akun adalah catatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mencatat transaksi keuangan perusahaan. Akun membantu dalam pengelompokan dan pelaporan transaksi keuangan sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Klasifikasi akun di sini ada dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah kelompok akun yang bersifat permanen dan kelompok akun yang dicatat dan dilaporkan dalam neraca atau balance sheet. Artinya, saldo akunnya dibawa dari satu periode ke periode berikutnya atau akun akan digunakan selama akun tersebut masih memiliki nilai. Kemudian, akun yang kedua yaitu akun nominal. Akun nominal adalah kelompok akun yang bersifat sementara. Akun nominal mencerminkan aktivitas keuangan selama periode berjalan dan dicatat dalam pelaporan laba rugi. Akun ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan ditutup pada akhir periode akuntansi. Nah, dalam akun real terdapat 3 jenis akun, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberi manfaat di masa depan. Contoh yaitu ada kas, piutang usaha, persediaan, peralatan, gedung, dan tanah. Kemudian jenis akun yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayarkan di masa depan. Contohnya yaitu utang usaha, utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Kemudian jenis akun yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas adalah hak residual pemilik setelah kewajiban dikurangi dari aset. Contohnya yaitu modal pemilik, laba ditahan, dan prive. Nah, dalam akun nominal terdapat juga dua jenis akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan adalah penghasilan dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya pendapatan penjualan, pendapatan jasa, dan pendapatan sewa. Kemudian beban. Beban adalah pengeluaran untuk menjalankan operasi perusahaan. Contohnya yaitu beban gaji, beban listrik, beban sewa, dan beban penyusutan. Nah, pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir yaitu persamaan dasar akuntansi.
Persamaan dasar akuntansi merupakan fondasi dari seluruh sistem akuntansi. Nah, persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, makna dari persamaan ini adalah bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan atau aset dibiayai oleh liabilitas atau kewajiban dan modal pemilik atau ekuitas. Persamaan ini harus seimbang karena setiap transaksi keuangan mempengaruhi minimal dua akun. Nah, berikut ini adalah contoh persamaannya. Mari kita bahas bersama-sama. Pada tanggal 1 Oktober 2022, perusahaan Dianamal membayar utang sebesar 30 juta kepada bank. Maka kita tuliskan dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas. Nah, kita masukkan transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi. Maka asetnya berkurang 30 juta dan liabilitasnya juga berkurang 30 juta, sedangkan ekuitasnya 0. Mengapa asetnya berkurang? Karena kas dipakai untuk membayar utang tersebut. Kemudian mengapa liabilitasnya juga berkurang? Karena utang telah dibayar lunas. Nah, sedangkan ekuitasnya 0 karena ekuitas tidak berubah karena transaksi itu hanya melibatkan aset dan liabilitas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Tetapi besar harapan saya semoga materi yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di materi berikutnya.